Kegiatan ini bersifat Untuk yang pertama, kegiatan ini bersifat gratis dan diikuti via Zoom meeting. Kemudian yang kedua, audio wajib di-mute dan dinyalakan kecuali jika ada arahan atau diminta saat mengajukan Q&A. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan video jika tidak ada kendala, terutama pada saat sesi foto bersama. Yang keempat, jika ingin bertanya dapat menuliskan dalam kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Peserta hanya dapat memberikan pertanyaan apabila sudah mendapatkan izin dari moderator. Yang kelima, akan ada feedback di akhir acara sebagai pendataan e-sertifikat dan akan dibagikan maksimal H+7 setelah acara. Yang terakhir, peserta diharapkan berkomitmen dan aktif dalam mengikuti acara. Panitia akan mengeluarkan peserta yang tidak dapat mematuhi tata tertib atau mengganggu jalannya acara. Eh, itu untuk tata tertib acara, jadi kami mohon untuk seluruh peserta dapat mematuhi tata tertib tersebut. Baik, sebelum kita mulai nih webinarnya, aku ingin tahu dong teman-teman gimana sih perasaannya buat ngikutin webinar ini? Ada yang happy, senang banget akan mendapat ilmu baru, atau ada yang sedih, bingung mau mikirin skripsi ini nanti topiknya apa ya? Ada yang stres atau frustasi atau ada yang lagi marah gitu. Coba dong teman-teman bisa bagikan reaction-nya ketika mengikuti webinar ini. Oh, belum ada yang bagi reaction. Kira-kira gimana perasaan teman-teman? Atau mungkin ada yang mau di chat, jelasin perasaan yang ngikutin webinar ini. Oh, ada senang ya berarti ngikutin webinar ini ya. Pada excited ya. Oke, baiklah. Kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nggak sih ya untuk menyimak materi dari webinar malam hari ini. Nah, pembicara materi webinar malam ini tuh sangat luar biasa, yaitu Kak Siti Nur Aini, SA, yang biasa disapa juga dengan KAI, selaku Research Assistant di Central for Environmental Social and Governance Studies. Jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama nih belajar mengenai apa saja sih yang harus diketahui teman-teman dan cara jitu mencari topik penelitian melalui artikel top tier ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Ai. Ya, halo, selamat malam Halo Kak teman-teman Ai, gimana semua. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Udah nggak sabar pastinya ya untuk share ilmu baru dengan teman-teman dari UKI Paulus ini ya. Iya dong. Nah, mungkin Oke, ya, mungkin langsung bisa saya mulai saja. iya Nah, langsung saja sebenarnya, bisa mulai Kak Ai. Silahkan. ya, terima kasih. Nah, mungkin bagi teman-teman, ini kan udah apa ya, udah di semester akhir nih yang biasanya tugasnya itu tugas akhirnya itu bikin skripsi atau kalau enggak biasanya publish jurnal ya gitu ya. Nah, sebenarnya eh, kalau kalian dengerin dan nyimak materi kita malam ini, insya Allah bakal apa ya, mempermudah hidup kalian 2 semester atau enggak mungkin 1 semester ke depan gitu ya. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu cara jitu untuk mencari topik penelitian ya melalui artikel top tier. Nah, sebenarnya aku spoiler dulu bahwa sebenarnya topik hari ini itu lebih ke akuntansi manajemen atau ekonomi kayaknya enggak sih. Ya lebih ke akuntansi sama manajemen itu sih. Nah, gitu. Mungkin langsung saja aku perkenalkan diri aku sendiri. Nah, nama lengkapku itu Siti Nur Aini, biasanya dipanggil Aini atau Ai gitu ya. Nah, ini untuk perjalanan kayak research assistant gitu ya. Dari awalnya ya intern, lalu jadi junior research assistant di SPPR, lalu di sini baru lulus S1-nya di tahun 2022, lalu merangkap juga jadi junior research assistant di JSGS gitu ya. Sekarang udah merge ya gitu. Nah, di tahun 2023 aku ambil program magister akuntansi di UNER. Nah, jadi sambil S2 sambil juga jadi research assistant di JSGS. Gitu. Nah, itu tentang aku. eh,
mungkin next. Nah, ini sebenarnya apa ya? Research yang sedang aku kerjain dan yang udah publish sebenarnya ini ada accepted satu di Scopus Q3. Kalau yang sudah publish ini baru di Sinta 2. Ini ada dua dari JDA sama JDAB. Nah, total berapa artikel yang saat ini aku pegang? Dua, satu, tiga, 14. Ya, sekitar hampir 20-an lah kalau begitu. Nah, ini ada macam-macam lagi di tahap pitching research, ada yang masih collect data, ada yang masih ngeran, ini juga masih nulis, ini ada yang masih di under review dari Scopus, yang ini yang Sinta ada 11, yang review revisi ini ada dua, yang accepted baru satu. Itu untuk yang risetku. Nah, saya spoiler lagi bahwa mungkin yang akan kita bahas nanti lebih ke akuntansi manajemen karena apa saya lebih concern untuk ke sana gitu. Nah, sebenarnya mungkin apa ya? em, Jenis risetnya itu kan sebenarnya kan ada dua kan ya, dari ada kualitatif sama kuantitatif research. Mungkin kita hari ini juga akan lebih fokus ke kuantitatif research gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kualitatif itu ya metodenya ini ada banyak sekali. Eh, Kalau kuantitatif, kenapa kok lebih milih kuantitatif ya? Ya karena kalau kuantitatif itu menurutku lebih apa ya, lebih fleksibel dikerjain sambil magang. Kayak tadi kan katanya banyak yang sambil magang gitu ya. Nah, kalau nggak enaknya kalau kualitatif itu kebanyakan kalau kualitatif kan fokus pada satu objek gitu ya. Jadi apa biasanya kalau di sini sih birokrasinya gitu agak ribet. Jadi kayak kita kan magang ya kan, kita mungkin ada yang sambil kerja juga. Nah, jadi waktunya bakal kesita banyak gitu buat apa ya, riwa-riwi ke sana kemari gitu ya. Nah, eh, kalau dari kuantitatif ini kan ada eksperimen, kuesioner, survei, tetap based report. Nah, kalau yang kita pakai dan sering kita pakai itu selalu database report. Kenapa ya Kak? Alasannya itu tadi, kalau kuesioner, survei itu kan masih perlu izin-izin kayak gitu. Jadi lebih enaknya kita ambilnya datanya itu berdasarkan database report. Nah, itu entah dari annual report, sustainability report, integrated report kayak gitu. Oke. Oke, nah sebenarnya kalau awal dari apa ya mencari tugas itu kan apa setor judul gitu kan ya ataupun memikirkan topik yang kita pengen. Nah, sebenarnya kalau eh, mencari judul itu biasanya berdasarkan isu terkini. Itu kalau berdasarkan isu terkini biasanya tulisannya nanti akan lebih mengalir jadi apa ya? Enggak nggak stuck mikirin oh apa sih motivasiku, apa sih latar belakangnya kayak gitu. Pasti nanti kalau udah nemu isu yang enak, yang bagus, yang bisa kita angkat, nanti secara penulisan pun pasti bakal lebih enak gitu. Nah, ini flow-nya nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah mencari eh, background reading yang berkualitas. Kenapa? Karena ya kalau bacaan kita berkualitas, maka yang kita hasilkan pun juga akan berkualitas. Makanya kalau dosen-dosen biasanya juga ada yang mensyaratkan minimal Scopus atau mungkin minimal Sinta 2 kayak gitu. Nah, itu salah satu cara atau langkah pertama yang bisa eh, memfilter pertama agar apa ya topik kita berkualitas gitu. Nah, ini yang pertama ada dari majalah. Ini ada Accounting Magazine dari The Accountant. Di sini ada juga The Economist atau Business Review. Nah, kalau di Indo, di sini ada Indonesia Forbes, ada Newsweek. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada berdasarkan call for paper sama special issue gitu. Nah, ini yang aku screenshotkan itu berdasar dari Emerald gitu ya. Nah, tapi mungkin langsung aja deh praktek. Gimana caranya nyari call for paper? Nah, sebenarnya
eh, sebelum aku jelasin juga apa sih cover paper? Cover paper. Nah, cover paper itu adalah topik atau apa ya, tema yang lagi diinginkan oleh jurnal. Nah, mungkin mungkin ada juga yang masih bingung apa sih bedanya artikel, jurnal, artikel sama jurnal deh dulu. Kalau artikel itu adalah manuskripnya atau PDF-nya gitu. Tapi kalau jurnal adalah yang menerbitkan, yang mengeluarkan si artikel itu. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Gitu. Nah ini di sini ada contemporary issue in accounting and finance. Ini topiknya. Yang mengeluarkan siapa? Jurnalnya ini ada China Accounting and Finance Review. Nah, itu bedanya. Nah, ketika tampilan awal dari cover paper di Evernote itu nanti kayak gini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ngefilter subjeknya. Kita filter ya accounting, finance, business management, mungkin. Bye. Yang tampil masih itu apa PPT-nya, Oh, ya, oke. belum Sebentar. bukan mesin pencariannya. Oke, nanti sebentar saya cek dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ketika kita scroll ke bawah, ini kan di sini topiknya ada contemporary issue in accounting and finance. Di sini yang mengeluarkan ada China Accounting and Finance Review. Yang perlu kita lakukan adalah ngefilter subjeknya dulu. Oke. Nah, dia akan memunculin yang ekonomi bisnis aja ya. Nah, di sini ada accounting issue di sini ada juga sustainability and SDG. Ya, mungkin kita bisa cek yang kita pengen aja atau yang kemungkinan gampang untuk diikuti. Hmm, ada sustainability. Kita cek yang ini ya tadi. Nah, pasti kalau di salah satu cover paper nanti, jika di scroll ke bawah, ini ada keterangan jurnalnya jurnal apa, terus di sini ada guest editornya itu siapa. Gitu. Nah, di sini ada tampilan overview, jadi dia mm, mengapa kok dia mengeluarkan cover paper atau special issue terkait topik tersebut gitu. Nah, di sini juga biasanya discussion topiknya juga dibatasi di sini. Tapi nggak, kalau nggak ada di sini biasanya juga kita submit di situ juga mungkin apa ya kayak mengadu keberuntungan gitu. Nah, di sini ini ada keterangannya. Oke, conference date, paper submission, ini nggak informatif. Kita lanjut yang ini, yang satunya. Di sini pasti ada introduction, mengapa dia mengambil topik tersebut, apa yang melatar belakangi, seperti itu. Nah, di sini ada list of topic area. Di situ dia menjabarkan topik-topiknya kira-kira apa aja, kayak gitu. Guys, editornya juga dijelaskan dia dari mana aja. Nah, biasanya kalau topiknya udah nggak menarik, susah dimengerti atau nggak kebayang nih risetnya bakal seperti apa. Nah, salah satunya, salah satu cara itu adalah mencari guest editornya di Scopus gitu atau di Google Scholar. Soalnya ini Mina. Wah, jadi di Mina ini kita cari risetnya Mina itu tentang apa aja kayak gitu. Biasanya relevan sama topiknya cover paper itu gitu. Nah, biasanya selain itu, nah ini ada reference. Nah, kalau reference ini adalah eh, referensi eh, artikel yang sudah publish yang terkait juga dengan topik tersebut. Jadi kita baca-baca yang di sini, apakah ada yang menarik atau bisa diikuti. Nah, itu bisa dibaca juga.
Itu kalau dari call for paper. Nah, selanjutnya ini adalah dari Scopus. Oke, kita praktek aja di Scopus. Nah, Scopus ini kita bisa cari apa ya artikel internasional berbasis Scopus gitu ya. Nah, di sini kita bisa search berdasarkan apa, tapi kalau mau lebih lebar nanti kita carinya di sini abstrak judul sama keywordnya. Contoh deh kalau di sini kan topiknya adalah organizational sustainability. Kita search di sini. Nah, tadi kan ada dua kata ya. Berarti kita kasih titik biar dia nggak kepisah gitu. Kita search. Nah, ini ada 1.400. Kalian bisa baca-baca yang mana aja yang kira-kira cocok. Gitu. Atau mau juga difilter hmm, yang artikel. Nah, ini baru ketika kita filternya yang judulnya aja keluarnya 280-an. Gitu kalau cara search di artikel. Kalau semua mau lagi dibatasin, uh, aku pengen meliti organizational sustainability sama hmm, apa ya? Sini ada satu diversity. Kasih N, terus buka petik lagi, baru di search. Nah, itu muncul ada dua. Itu itu untuk cara cari di Scopus. Nah, tapi kalau nyari orangnya gimana? Contohnya kayak tadi kan aku bilangnya kita bisa search berdasarkan nama dari quiz editornya. Kita search yang ini Mina Sau. Kita klik yang search. Yang ini kita klik yang oh salah. Yang ini kita klik yang author. Last name-nya kita masukin. Ya, dia ada 100 artikel yang sudah diterbitkan sama si Mina ini. Nah, kita baca artikelnya, kita lihat-lihat, pasti juga nggak jauh dari technological organizational sustainability kayak gitu-gitu. Itu untuk cara carinya. Nah, tapi yang perlu kita filter selanjutnya adalah kalau di Scopus itu kan ada tingkatannya ya kan, ada Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Nah, kalau semakin kecil semakin Q1 semakin bagus gitu. Nah, kalau mau ngefilter juga bisa sih sebenarnya. Hmm, sebentar. Oke, kita lanjut aja nanti aku jelasin sambil berjalan. Gitu. Ini untuk yang Scopus. Nah, selanjutnya kita lanjut di Skimago. Nah, kalau Skimago, nah seperti yang aku bilang tadi, apakah semua jurnal ini yang source-nya, ini kan nama jurnalnya ya, bisa kita percaya apakah ini si Mina ini terbit di jurnal bagus semua, di Q1 semua atau Q1 Q2 gitu ya. Web yang bisa kita percaya mungkin ya, yang bisa ngecek jurnal itu sebenarnya bagus nggak sih kita search-nya di Skimago jurnal ini. Kita search aja ya salah satu ini. Skimago. Oke, yang ini. Nah, ini websitenya kita gunakan untuk melihat rankingnya ya. Kita scroll ke bawah, bawah lagi. Nah, di sini ada kalau hijau biasanya Q1. Tapi kalau seumpama ini kan ada dua ya kan, berdasarkan dua topik, Business and International Management sama Strategi and Management. Kalau seumpama yang sininya hijau, yang sini hijau, yang sini kuning, berarti yang kita percaya biasanya yang paling tinggi, yang Q1 gitu.
Tapi kalau kalian ragu, coba scroll ke bawah. Nah, lihatnya di sini. Di sini dia di satu. Gitu. Nah, sebenarnya tapi kalau jeleknya apa ya? Imago ini nggak terlalu update, nggak seupdate sama yang di Scopus. Kalau Scopus sebenarnya bisa sih, tapi ngitung manual. Tuh, gitu. Mungkin nggak jadi di sini. Nggak bisa bisa di mana. Nah, yang di benchmarking itu kita klik. Nah, dia muncul di sini kuartil 1. Gitu untuk mencari eh, ranking dari jurnal. Nah, yang selanjutnya ini mungkin khusus accounting ya. Di sini ada website bagus namanya Bayu Accounting. Kita search aja mungkin langsung praktek. Nah, yang ini Bayu Accounting. Nah, ketika muncul tampilan kayak gini, klik yang research ranking. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini karena tadi udah aku spoiler, ini khusus accounting. Tapi mungkin yang manajemen bisa bisa yang ini yang cari. Tapi ya ada accountingnya sih biasanya. Oke, kalau analytical, nah ini kan kalau aku kan biasanya kan based on database report ya kan. Berarti kita carinya yang archival gitu. Managerial archival, oke, manager mungkin biar yang manajemen bisa ngikutin. Nah, ini kan ranking berdasarkan university. Nah, di sini ada Melbourne, ada Harvard. Nah, gitu. Tapi kalau kita ngefilternya berdasarkan individu, jadi kita lihat siapa sih profesor yang paling tinggi apa ya citasinya gitu ya dalam managerial archival gitu. Ini ada dari Melbourne, ada dari Seoul, Harvard gitu ya. Ini kita klik salah satu. Nah, kalau kita scroll ke bawah ini sampai Kim Jong Bon ya. Kim Jong Bon. Kita scroll ke bawah nanti ada artikelnya Kim Jong Bon. Nah, ini dia sebenarnya nerbitin berapa artikel dalam 1 tahun kita lihat. Ini 2023 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8, tapi dia rankingnya bagus semua di sini. ABDC-nya. Oke, itu untuk cara cari ya. Biasanya kalau profesornya apa ya, high, artikelnya bagus-bagus, itu biasanya kita apa cari celahnya atau kita duplikasi untuk apa ya, untuk dilakukan riset di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya di tahun 2022 apa 21 ya, gitu aku pernah, nah ini ada yang 2022. Nah, ini yang namanya STEM Directors and Corporate Innovation. Kita search aja deh di Scop. Search, carinya di dokumen. Ini muncul. Ini DPR ini ranking berapa sih? I1, top tier. Nah, caranya untuk melihat artikelnya adalah dengan mendownload di atas ini. Nah, kalau nggak bisa ya ini cek publisher site. Hmm. Oke, kelamaan ya. Cara kedua, jika nggak bisa download di sini, biasanya klik yang tadi, yang cek publisher site, mungkin bisa download di sini nanti. Nah, tapi ini karena lama, oh udah bisa. Ini cara satu ya, kita view PDF, cara satu. Nah, cara yang kedua, jika mau download artikel, itu adalah kita perlu mengcopy doanya. Kita copy yang ini, kita copy, buka Skyhub, paste, open. Nggak bisa juga.
Kalau nggak bisa ya wis, kita cari yang lain. Nah, ini berhubung bisa lewat publisher site ya. Nah, di sini dilakukan di Cina ya. Jadi ini adalah salah satu artikel yang saya jadikan acuan jadi artikel saya gitu. Jadi ini saya lakukan di Indo itu. Mungkin cuma beda dependennya atau saya ganti yang lainnya gitu. Itu bisa dijadikan apa ya? Acuan dalam mencari ide. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalian akan membaca semua artikel ini? Ini masih dikit sih, ada 10 halaman ya kan. Dan nggak satu aja kan yang biasanya kita baca. Mungkin dosen juga kalau mama kita udah nentuin judul, biasanya biasanya minta mapping dulu 20 artikel minimal gitu. Ya, dikalikan aja ini kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ada cara cepat untuk membaca jurnal. Sebelumnya bagi yang nggak pernah buka artikel-artikel jurnal ya, eh, saya perkenalkan dulu bagian-bagian dari jurnalnya itu. Nah, kalau eh, bab 1, jelas isinya adalah pendahuluan. Jadi isinya itu mengapa dari latar belakang ya, dari mengapa topik ini itu diteliti. Nah, kalau yang bab 2 ini adalah kajian literatur. Jadi dasar atau teori atau pengembangannya kayak gimana sih untuk menceritakan penelitian ini gitu. Kalau bab 3 isinya metodologi. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian ini? Kalau hasil, ya wes hasilnya kayak gimana dianalisis gitu. Kalau kesimpulan, ya bagaimana gambaran singkat penelitian itu. Kalau dibaca semua, enggak. Jujur kalau seumpama nemu kayak tadi organizational sustainability, itu aku biasanya dari 200 artikel tadi itu aku lihat aja kayak oh ini pernah dikaitkan sama ini gitu aja. Enggak pernah tak baca. Oh, kalau semua ada pun yang menarik, aku lihat abstraknya aja, terus habis itu next langsung ke artikel lain gitu. Nah, eh, dalam membaca artikel sebenarnya tergantung sama tujuan dari baca jurnal. Nah, ini yang pertama. Kalau prioritas membaca jurnalnya itu adalah menentukan topik. Jadi kita belum punya nih mau teliti apa gitu. Jadi urutan dalam membaca artikel itu dari abstrak atau kesimpulan. Nah, yang kedua baru kita melihat di metodologi. Nah, kalau nanti nanti aku gambar apa ya? Contohin aja deh. Gimana maksudku? Kenapa kok bacanya dari kesimpulan dan abstrak? Kenapa kok kita lanjut ke metodologi? Kenapa kok kita lanjut ke hasil kayak gitu? Nah, kalau awalnya kita mau menentukan topik ya itu tadi. Nah, tapi kalau kita udah punya topik nih, kita udah mau neliti STEM CEO itu tadi. Nah, yang perlu kita prioritaskan dalam membaca jurnal itu dari bab 1. Jadi kita gali nih, oh si penulis ini mengapa kok meneliti topik ini? Nah, apakah bisa ditarik di Indonesia? Apakah ini juga menarik diteliti di Indonesia? Kayak gitu. Atau bisa saja, oh isu ini malah tidak ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita perlu menggali latar belakang mengapa jurnal artikel tadi itu diteliti gitu. Nah, yang kedua baru kajian literatur, yang ketiga baru kesimpulan dan sebagainya. Gitu. Nah, yang pertama yang tadi saya bilang ketika kita belum punya topik, nah yang pertama kita baca adalah abstrak dan kesimpulan. Nah, di abstrak ini kita sekilas lihat dulu deh. Di abstrak ini kan berarti meneliti antara STEM CI, STEM Direktur dan Corporate Innovation. Nah, di sini dia pakai 14.245 observasi ya, yaitu dari 2.500 perusahaan di Cina gitu. Nah, dari abstrak ini, oh oke, kalau di Indonesia mungkin nggak apa ya, nggak sebanyak ini, tapi mungkin bisa dilakukan. Itu dari abstrak ya, kita sudah bisa filter itu. Nah, ini salah. Nah, yang selanjutnya adalah di
bagian kesimpulan di konklusi. Nah, di sini yang perlu kita baca adalah bagian limitation. Nah, di sini di limitation dia disebutkan nggak, oh mengapa sebenarnya artikel ini kekurangannya apa dan apa yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Di sini dia menyebutkan untuk penelitian selanjutnya dia menyarankan untuk menggunakan international setting karena mungkin bisa saja karena background negaranya berbeda, mungkin bisa saja hasilnya berbeda. Kayak di Indonesia kan masih berkembang ya, jadi apakah memungkinkan hasil yang berbeda kayak gitu. Itu yang bisa di improve di penelitian kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu dilihat di bab 3. Yang kedua, step kedua itu kita lihatnya di bab 3. Nah, kalau di bab 3 itu kita lihatnya di variable definition. Kan kan aku tadi mau pakai stem CEO ya. Jadi yang kita baca adalah yang stem ini. Ada stem, dummy, strip stem, stem inch. Nah, kita baca caranya dia mengidentifikasi atau bagaimana cara dia mengukur adanya stem direktur gitu ya. Kita baca yang stem ini. Nah, yang stem ini adalah rasio dari eh, board director yang lulusan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics gitu. Jadi ini dibagi dengan total board director. Kalau ini D trade stem dia adalah dummy variabel. Jadi dia diberikan nilai satu jika setidaknya satu board director itu lulusan STEM dan nol jika tidak gitu. Nah, ini kalau STEM inch ini adalah persentase dari STEM eh, STEM board directornya gitu. Nah, kalau masih bingung lagi nih, oh berarti ini aku carinya di mana kalau di database? Mungkin, ayo kita coba cari datanya. Kita buka dulu annual report. Kenapa kok di annual report? Karena di annual report itu biasanya eh, ada keterangan, biasanya di annual report itu ada keterangan eh, profil direksi. Jadi dia eh, lulusan dari mana aja, terus pengalamannya pernah bekerja di mana aja itu ada di profil direksi atau di annual report itu. Nah, eh, kita search profil direksi. Cuma satu aja. Kalau nggak ada kan beda-beda ya kan. Kita lihatnya di daftar isi. Oke, di daftar isi kita lihat yang profil direksi. Ini ada manajemen profile. Ini kita nyari satu-satu. Hmm, aku benci. Aku geser yang lain aja ya. Annual report. Hmm, Ali deh boleh. Ya, lama. Ini kita inget-inget lagi ya. Kalau STEM di sini, dia lihatnya apakah dia lulusan dari STEM. Nah, ini nggak harus kelima-limanya. Nggak harus lulusan sains, teknologi, engineering, matematik. Jadi ini salah satu ya. Itu kita lihatnya. Nah, oke di sini. Nah, search lagi profil direksi. Nah, oke ada. Nah, di sini yang perlu kita cari. Nah, di sini si Santosa kita baca apakah dia lulusan dari STEM apa enggak.
Sarjana fisika, ye, kita sudah menemukan satu. Ini ekonomi, kita skip. Ini, nggak ada jurusannya. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Ini juga ekonomi. Oke, berarti tadi kan ada satu ya kan. Mungkin kalau STEM berarti dia satu per totalnya berapa tadi. Kalau dummy ya berarti dia dinilai satu karena at least dia punya satu direktur yang lulusan STEM gitu. Itu cari satu variabel dan satu perusahaan ya kan. Dan ini dia si Kim Jong Un ini dia melakukan 14.245 observasi. Tadi kan kita baru nyari satu perusahaan dan satu variabel. Dia kan pakai banyak variabel. Nah, dia nyari invention ini manual, mungkin manual ya kan. Ini jadi asetnya manual, size-nya manual, growth, ROA, liquidity, ini juga manual mungkin ya. Gitu. Nah, bisa cepet nggak sih? Kalau aku dulu sih bisa ya, bisa cepet kalau kita tadi lihat apa cuplikan video-video di awal tadi. Nah, cara cepet ala aku. Nah, ini yang pertama adalah manfaatkan AI ya. Gimana ya? Kita hidup di zaman udah nggak zaman manual gitu. Bahkan di tugas-tugas pun kita bisa pakai AI. Nah, AI yang pertama yang sering banget setiap hari aku pakai adalah ChatGPT. Oke, ini aku kebetulan langganan premium, tapi kita coba yang biasa aja deh, biar kalian bisa ngikuti juga. Ini yang biasa, sudah. Nah, biasanya ini aku close dulu aja. Hmm. Oke, yang pertama aku lakuin adalah ketika aku udah punya judul nih, mama aku pengen neliti STEM CEO sama sama CSR. Oke, dan yang pertama bukan ketika aku disuruh buat introduction adalah buatlah introduction hmm, untuk penelitian yang berjudul CEO. Karena aku pengennya CEO aja, nggak semua direksi. Itu ya, CEO STEM, and dan aja deh, CSR. Ya, nggak bisa. Ya, itulah mengapa kalau di sini tugas-tugas kuliahnya nggak lagi zaman esai itu. Tugas UAS UTS juga nggak lagi pakai esai, tapi lebih ke problem solving. Di apa-apa gimana pun mau ngantisipasi, tetap kita apa ya, udah bukan tersaingi, sebenarnya hidup berdampingan dengan AI itu. Nah, ini kalau semua mau dirasa kurang panjang, hmm, buatlah lebih panjang. Ya bisa, oke. Ini dia udah bisa. Nah, tapi kalau seumpama ini ya, ini dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi, informasi, dinamika pasar, lala lele. Nah, ini kan ada banyak ya. Tapi kalau seumpama yang pertama ini, kalimat pertama ini kan nggak bisa dipercaya gitu ya kan. Kata siapa ini kan? Berarti kan perlu citasi gitu ya. Nah, apakah kita baca jurnal manual? Enggak juga. Ada AI juga. Namanya Elicit. Ini ini kita pakai yang gratis kan? Ini juga gratis, tinggal nanti daftar aja. Nah, tampilan awalnya nanti akan seperti ini kalau udah daftar. Caranya adalah kita taruh ini di sini di search. Tapi kalau seumpama yang kita search adalah dalam bahasa Indonesia ya kan, berarti yang muncul nanti adalah citasi dalam bentuk bahasa Indonesia juga berarti Sinta kayak gitu. Kalau semua mau yang Scopus mungkin ya atau mungkin Sinta Sinta 2 atau Sinta satu gitu ya yang bagus. Mungkin kita dalam bahasa Inggris udah nggak perlu lagi pakai translate Google ya.
Oke, ini kalimat pertama ya kan tadi kita copy yang kalimat pertama aja sampai kita cari di elisif, paste, enter. Udah keluar. Ya, lama. Tapi jangan lupa kalau di elisif di sini ada kreditnya. Ada maksimal kita bisa search itu berapa kali atau berapa kata gitu aku lupa. Aku pernah daftar elisif ini 3 email karena sesering itu pakai elisif ya. Nah, ternyata lama. Hmm, Oke, aku perkenalkan lagi AI selanjutnya. eh, Selagi kita nunggu yang elisif ya. Aku ada lagi AI yang namanya Research Rabbit. Nah, Research Rabbit ini adalah kumpulan artikel yang apa ya, yang mungkin sesuai dengan yang mau kita cari. Oke, ini berhubung ketahuan ya, udah sering pakai. Nah, mungkin kalau Research Rabbit ini apa ya, sangat membantu jika dosen minta mapping artikel 40 gampang semalam, mungkin 5 menit atau 10 menit udah jadi. Caranya adalah kita klik add paper. Mungkin aku langsung search aja sih eh stem search. Hmm, Mana artikelnya Kim Jong Un tadi? Ya sini lah ya. Ini ada STEM education. Kita add to collection. Udah kita close. Di sini collectionku ada banyak ya. Jadi kalau seumpama mau kita bikin mapping ya kita harus, nah ini udah aku masukin ternyata. Nah kita centang, kita klik yang ini, nanti dia nampilin detailnya kayak gini. Nah kalau seumpama mau ngelihat artikel yang sejenis dengan ini, itu bisa klik yang similar work. Nah, nanti ada banyak ya kan ini ada berapa ini? Ada 50 paper ya. Kalian cari aja manual kayak gini. Nah, itu bisa juga diklik kayak gitu atau di sini ada detailnya kayak gimana. Selama ini aku klik deh. Terus ini aku klik lagi. Ini atau di select all. Ya, kalau udah kayak gitu baru kita download apa Excel kayak gitu. Nah, itu dia nanti bisa apa nampilin apa ya mapping dari artikelnya dari 50 paper itu tadi. Itu untuk cara mapping artikel. Nah, ini udah keluar yang tadi yang elicit yang apa AI yang untuk mencari citasi gitu ya. Nah, tampilan awalnya nanti ini ada yang kita search tadi. Nah, di sini ada summary of top. Jadi ada 4 paper yang paling relevan dengan yang kita cari. Jadi dia bakal mungkin kita nge-search-nya tadi 1 kalimat ya. Dia bisa menjelaskan dalam berapa kalimat ini. Nah, itu kalian baca lagi apakah sesuai apa enggak atau kadang-kadang kalau sesuai aku masukin aja semua. Jadi tadi berawal dari 1 kalimat bisa panjang ke 4 kalimat. Biasanya aku kayak gitu. Tapi kalau memang butuhnya cuma 1 kalimat itu yang tadi dan kita butuh citasinya itu ya kita bisa baca mana yang paling relevan dengan yang kita cari tadi. Nah, cara bacanya di mana? Di ini, di abstract summary. Kalau di sini, kalau memang kita tertarik dengan eh,
Abdo ini kayaknya paling relevan deh. Yang Abdo kita mana? Yang ini kan berarti kita baca di abstract summary. Nah, berarti yang ini itu adalah kalimat yang ada di artikel itu yang relevan dengan topik yang kita cari. Kayak gitu. Nah, dibaca yang di sini, mana yang paling relevan. Nah, itulah yang kita kasih. Nah, tapi kalau di sini ini ada yang link doanya ada gitu. Biasanya ada yang PDF-nya bisa di-download juga ada. Nah, tapi kalau case-nya kayak gini nggak ada apa, nggak ada doanya ya tinggal di search manual aja gitu. Tapi kalau semua sudah ada doanya kayak yang ini, tinggal copy aja, download artikelnya di Skyhub kayak tadi. Paste, open. Tapi nggak semua bisa ya. Jadi kalau di Skyhub nggak bisa ya biasanya cari manual di Google kayak gitu. Itu untuk AI yang bisa kalian gunakan. Nah, yang selanjutnya adalah rajin kolek data. Ya, ya wis lah ya kalau kolek data ya kayak tadi ya lama kita nyari satu-satu mana yang lulusan STEM, mana yang enggak. Belum kita mau notal tadi total direktur yang lulusan STEM ada berapa kayak gitu. Itu sangat memakan waktu sih, tapi karena di UNER itu ada database report yang bisa kita apa ya cari. Nah, ini biasanya aku carinya di sini. Kita cari semua tem gitu. Apakah nanti ada apa enggak? Nah, itu nanti mungkin akan dijelaskan di session selanjutnya ya. Jadi kalau data udah bukan masalah lagi sih di sini. Kalau kita tinggal nyari idenya, tinggal cari variabelnya di sini, terus kita run, terus keluar hasilnya, tinggal nulis. Sesimpel itu. Jadi kalau skripsi satu semester bisa sekali. Gitu. Nah, ini tips biar judulnya cepet di ACC. Nah, yang pertama adalah yang tadi yang kita itu perlu mengimprove limitation dari penelitian selanjutnya. Tadi kan bacanya di apa di kesimpulan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pitching research. Karena kalau biasanya bimbingan pertama yang perlu kita lakukan apa? Masa kita cuma bawa diri kita sendiri atau mungkin ada yang lebih effort bawa laptop mungkin kayak gitu. Nah, nggak perlu kayak gitu. Atau mungkin ada juga dosen yang minta buat dulu proposalnya dari bab 1 sampai 3. Ujung-ujungnya ditolak gitu kan nangis ya kan. Mungkin mending bikin pitching research aja. Nah, ini ada risetnya, pitching research. Nah, pitching research ini nih aku udah pernah bikin. Ya, mungkin tak contohin salah satu aja deh. Ini pitching research-nya teman saya. Nah, di sini dia pas waktu ngajuin judul, dia tanya ke saya, "Ah, kalau ngajuin judul bisa nggak sih ngajuin aja tanpa bawa apa-apa?" Jawabannya enggak zaman lagi ya kita kita datang ke dosen cuma badan aja atau ada juga dosen yang minta bab 1 sampai bab 3. Mending enggak, mending sodorin ini aja dulu pitching research. Nah, di pitching research ini ada banyak pertanyaan yang perlu kalian jawab sebelum kalian mau mau fix di judul tersebut. Nah, yang pertama adalah di sini. Judul oke lah ya dimasukin. Research question di sini adalah rumusan masalah. Kalau key papers adalah jurnal acuannya gitu. Jadi cantumkan juga jurnal acuannya. Oh, kalau di ex auditor aku ngerujuknya di artikelnya ini. Kalau audit outcomes aku merujuknya di artikelnya ini. Jadi semuanya apa ya? Kalau dosen mau lihat itu bisa langsung baca di sini. Jadi nggak perlu lagi nanya-nanya gitu. Nah, di sini ada latar belakang eh, motivasinya kenapa kok meneliti ini kayak gitu. Nah, di sini dari sisi ide
di sini ada singkat teorinya kayak gimana, terus hipotesis kalian mau apa, terus kasih juga ringkasan langsung ChatGPT aja kayak gini. Bagaimana jelaskan hubungan CEO, extraditer, kayak gitu. Nanti taruh di sini. Jangan lupa ya di parafrase kayak gitu. Nah, ini data. Nah, dari sisi data ini kita apa? Kita eh, mungkin karena awal ya, mungkin dikasih gambaran aja, oh nantinya aku mau pakai semua perusahaan ini. Atau dan nanti variabelnya apa aja. Dan di sini ada variabel independennya pakai ini, ukurnya kayak gimana, variabel dependennya pakai ini, ngukurnya kayak gimana, variabel kontrolnya pakai apa aja gitu. Itu bisa dimasukin di situ. Nah, kalau tools ya wes berarti dia mau pakai sumber datanya pakai apa, analisisnya nanti pakai apa gitu. Nah, ini yang paling penting, paling penting. Paling penting dalam menentukan ide, judul, mau menetapkan judul deh, adalah novelty atau what's new dari eh, judul kalian. Kan biasanya kalau sidang tanya apa keterbaruan dari penelitian ini gitu. Jadi ya wes ini dari kalian nyari-nyari penelitian ini apakah baru apa enggak. Ternyata kalian search di Scholar, wah ternyata sudah ada yang pernah meneliti kayak gitu. Sebenarnya bisa aja diakalin sama ya mungkin beda sampelnya atau mungkin tapi kalau beda sampel harus ada alasannya ya, kayak gitu. Nah, atau mungkin nambahin moderasi atau kayak gimana gimana gitu. Itu untuk keterbaruan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah so what? Ya kalau semua baru, oh saya sudah menambahkan variabel from value sebagai moderasi. Ya terus kenapa? Gitu. Apa urgensi kamu menambahkan moderasi itu di penelitianmu gitu. Penelitian gitu kan sebenarnya ada dua kemungkinan, ya kan? Uh, Dua kemungkinan penelitian itu nggak ada atau nggak pernah diteliti, ya karena memang baru belum ada atau karena memang nggak penting makanya makanya nggak pernah diteliti kayak gitu. Nah, di sini kamu harus bisa menjawab urgensi dari penelitian ini. Mengapa kok harus dilakukan penelitian ini? Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini ada contribution. Jadi dia memberikan kontribusi apa, kontribusi teoris, praktis, kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa menjawab semua pitching ini, ya berarti judul kalian sudah kuat atau sudah layak untuk dilanjutkan. Gitu. Kita balik lagi. Yang terakhir adalah pahami. Jadi kalau kalian udah bikin pitching nih, tapi kalau waktu mau maju ke dosen ngeblank. Tadi aku nulis apa aja ya? Ya, ya udah pasti apa dosen itu meragukan kemampuan kalian. Jangan-jangan kalian joki nih kayak gitu. Nah, dalam kalian menjelaskan, jangan lupa tekankan dari keterbaruan kalian apa, urgensinya apa, atau kontribusinya itu apa, gitu. Jadi kalau kalian sudah memenuhi itu semua, ya selamat kalian sudah bisa lanjut di tahap selanjutnya. Gitu. Yeay, sudah selesai. Mungkin gitu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Ai untuk materinya pada malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang hadir pada webinar malam ini. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian dari ESGI Dataset oleh Kak Neni selaku Business Development Officer ESGI Dataset. Nah, pada sesi kali ini Kak Neni akan membagikan tips seputar data dan variabel penelitian terbaru yang bisa kalian pakai dalam skripsi teman-teman. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kepada Kak Neni kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar jelas, Kak? Oke, terima kasih Kak Nabila. Selamat malam teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Neni, saya dari tim Business Development SG Dataset gitu. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya oleh Kak Ai gitu, gimana caranya melakukan penelitian melalui artikel top tier gitu, mulai dari cari topik, hipotesis, sampai dapat kesimpulan kayak gitu. Nah, sambil itu saya share screen sedikit. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman.
Oke, layarnya sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini nih teman-teman, biasanya kan teman-teman eh, disuruh dosen nih, misal disuruh dosen buat eh, cari jurnal atau baca jurnal nih, minimal Sinta 2 kayak gitu. Nah, biasanya kan teman-teman cari jurnalnya itu di Google Scholar gitu ya. Misal mau cari terkait profitabilitas gitu. Nah, keluar nih jurnal-jurnalnya kayak gitu. Nah, karena teman-teman disuruh cari jurnal minimal Sinta 2 kayak gitu. Nah, teman-teman harus ngecek nih kira-kira jurnalnya udah terindeks Sinta atau belum ya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah terindeks Sinta aman nih kita, tapi kalau belum terindeks Sinta, berarti kan kita harus cari lagi terus ngecek lagi gitu. Nah, itu kan termasuk double checking gitu ya. Nah, itu termasuk text time gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami menyarankan teman-teman untuk bisa langsung ke website irrranking.id kayak gitu. Teman-teman panitia bisa langsung kasih linknya ya. Nah, kira-kira IRR itu apa sih gitu. Nah, IRR itu Indonesia Accounting Research Ranking, yakni website yang berisi kumpulan jurnal akuntansi yang udah terindeks Sinta gitu. Jadi teman-teman langsung tenang aja kalau mau cari jurnal terkait akuntansi bisa langsung ke website ini gitu. Nah, kira-kira yang ada di website ini apa sih gitu. Langsung aja get started. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari nih mulai dari university, author, jurnal, terus oke udah dikirim oleh panitia. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari mulai dari university, author, jurnal, dan juga artikel. Misal nih teman-teman mau cari terkait topik finansial, metode analitikal, dan juga periodenya 2022 kayak gitu. Nah, di sini langsung keluar nih jurnal-jurnalnya gitu. Teman-teman bisa langsung filter berdasarkan total citasinya gitu. Nah, di sini jurnal-jurnalnya udah keluar. Nah, teman-teman di sini nih cara mudahnya kita untuk mendownload bisa langsung klik jendela luar kayak gini. Nah, nanti jurnalnya bakal langsung ke download dan masuk ke file laptop kita gitu. Nah, terus kalau teman-teman udah tahu nih jurnal yang mau dipakai, topiknya apa, teman-teman jangan lupa harus memastikan kira-kira data tersebut udah tersedia belum ya, kayak gitu. Nah, kalau tersedia, kira-kira dapetin datanya mudah nggak ya, kayak gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami SG Dataset eh, memberikan solusi, yakni teman-teman bisa langsung mengunjungi website sg.ai. Minta tolong panitia untuk memberikan linknya. Nah, SG Dataset ini apa sih gitu? SG Dataset adalah platform database laporan perusahaan yang menyediakan database laporan perusahaan mulai dari annual report hingga sustainability report gitu. Di mana teman-teman bisa mengakses laporan dari annual report hingga sustainability report. Jadi bisa mengakses dari laporan keuangan hingga laporan keberlanjutan seperti CSR kayak gitu. Nah, di mana laporan perusahaan yang kami sediakan tentunya bersumber dari perusahaan yang terlisting atau tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya secara cepat, mudah, dan juga legal gitu. Nah, kira-kira dapetin datanya gimana sih? Nah, dapetin datanya teman-teman bisa langsung ke produk, ke bagian dataset gitu. Nah, di sini bisa langsung klik saya mahasiswa S1 ataupun S2. Oke, nah di sini teman-teman bisa langsung klik akses data kayak gitu. Nah, di sini nih teman-teman, sebelum mengakses data, teman-teman harus login atau register dulu. Teman-teman bisa masuk ke bagian general ataupun ke bagian student. Nah, karena teman-teman masih mahasiswa nih, teman-teman bisa masuk ke student dengan memasukkan email domain kampus dan juga memasukkan KTM teman-teman kayak gitu. Kenapa saya sarankan teman-teman yang mahasiswa menggunakan akun student? Karena nantinya bakal ada diskon khusus nih untuk student kayak gitu. Nah, setelah teman-teman register, teman-teman verifikasi dan juga teman-teman login, teman-teman akan diarahkan ke website berikut gitu, ke halaman berikut. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses dua fitur, bisa mengakses text analytics dan juga quantitative data. Nah, text analytics ini digunanya untuk mencari kata-kata khusus di
laporan perusahaan kayak gitu. Nah, sedangkan kuantitatif data gunanya untuk mendapatkan data yang bakalan teman-teman gunakan buat penelitian kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada data katalog. Teman-teman bisa langsung klik data katalog dan akan diarahkan ke halaman berikut gitu. Nah, di sini bakalan ada ketersediaan data yang kami punya apa, harganya berapa, dan available periodenya mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ekspor variabel mana yang bakalan teman-teman ambil gitu. Dan tenang aja, apabila teman-teman belum menemukan topik teman-teman, bisa eksplor variabel-variabel dan bisa dijadiin keyword penelitian teman-teman kayak gitu. Nah, setelah teman-teman eksplor variabel apa aja, teman-teman bisa langsung kembali ke halaman awal dan langsung beli data, buy dataset ini. Nah, teman-teman bisa masukin variabel yang teman-teman mau, industri yang dimau, terus juga perusahaan dan juga tahun yang dibutuhkan gitu. Misalnya nih teman-teman butuh data terkait total aset gitu. Total aset dan juga total equity misalnya. Nah, misalnya teman-teman butuh industri dari IDX dengan sektor misalnya teman-teman butuh terkait perbankan gitu ya. Kita cari aja bank, nah finansial, oke, dan juga misalnya butuh 3 tahun terakhir, 2020, 2021, dan juga 2022. Klik aja, dan jangan lupa klik add variable gitu. Nah, udah keluar nih. Nah, teman-teman bisa cek variabel yang teman-teman mau itu udah sesuai atau belum, total equity dan total aset, data yang tersedia berapa, harga per datanya berapa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek show result preview. Nah, di sini teman-teman bisa klik dan kira-kira seperti ini teman-teman data yang bakalan didapat. Mulai dari ticker atau kode perusahaan, company name, year, IDX IT sektor, IDX IT subsektor, total equity dan juga total aset yang yaitu variabel yang teman-teman mau gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung check out. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek invoice-nya teman-teman. Kira-kira udah sesuai atau belum ya gitu. Nah, karena teman-teman tadi masuk menggunakan email domain kampus ya, dengan bertipe student, teman-teman bisa masukin kode voucher yakni student 15 gitu. Nah, di sini teman-teman bisa klaim diskon sebesar 15% dan juga teman-teman bisa masukin kode referral yakni SC UKIP gitu. Karena SC Dataset berkolaborasi dengan UKI Paulus, jadi teman-teman bisa masukin kode referral SCX UKIP dengan potongan 10% gitu. Jadi teman-teman bisa langsung klaim diskon sebesar 25% dengan memasukkan kode voucher student 15 dan juga kode referral SCX UKIP. Itu. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa dari kredit atau debit bank, bank transfer, e-wallet, bahkan teman-teman juga bisa menggunakan kris kayak gitu. Nah, terus kalau udah bayar nih, datanya dikirim lewat mana gitu. Nah, datanya nanti teman-teman bakalan dapetin di bagian dashboard atau my profile gitu. Nah, terus kalau misalnya nih Kak, data yang aku butuhin nggak ada nih di website gitu, tapi ada juga di katalog kayak gitu. Nah, teman-teman feel free berdiskusi dengan kami terkait data yang dibutuhkan. Klik aja ikon hotline dan juga langsung terhubung ke WhatsApp kami kayak gitu. Jadi untuk berkonsultasi mengenai data, teman-teman bisa feel free berdiskusi dengan kami secara gratis. Yang bayar itu cuma buat mengakses datanya aja kayak gitu. Jadi itu aja sih teman-teman penjelasan singkat dari saya mengenai IRR, bagaimana cara mendapatkan jurnal, dan juga mengenai isi dataset di mana Sepertinya Kak Neni hilang ini ya sinyalnya ya. Baik, terima kasih untuk Kak Neni untuk penjelasannya. Nah, jika teman-teman di sini tertarik untuk membeli data di website ESGI Dataset, teman-teman bisa menggunakan kode voucher yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Neni, yaitu Student 15 dan ESGI X UKIP. Nah,
Jika teman-teman juga ingin konsultasi terlebih dahulu mengenai data yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa langsung saja menghubungi kontak Kak Neni dan juga tim yang tadi sudah dikirim melalui chat di Zoom. Atau bisa juga langsung mengaksesnya melalui website kami yaitu esgi.ai. Nah, untuk sesi selanjutnya nih yang pasti ditunggu teman-teman yaitu sesi Q&A atau tanya jawab dengan Kak Ai. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar webinar ini tadi bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa raise hand untuk langsung bertanya kepada Kak Ai. Boleh teman-teman, silahkan. Oh, mungkin teman-teman masih menuliskan pertanyaannya ya untuk webinar ini. Boleh dong Kak Ai aku tanya sedikit. Nah, kira-kira ada nggak sih strategi khusus atau teknik pencarian yang efektif untuk menentukan topik penelitian yang inovatif atau yang sedang trending sekarang dari jurnal-jurnal top tier tersebut? Oke, oke, kalau itu ya, itu memang sering banget sih ditanyain kalau terkait ide sama judul mungkin ya, langsung menjurus ke judul. Nah, biasanya kalau aku senengnya itu melihat isu sih, atau kadang juga kalau nggak ada isu ya, lihatnya di call for paper kayak tadi. Dulu aku nemu call for paper kayak kayak apa ya, CEO karakteristik. Coba, baterai saya lowbat sebentar. Di call for paper. Halo Kak Ai, apakah sudah bisa untuk Kak Ai sepertinya sinyalnya putus-putus ya. Mungkin untuk udah bisa ya Kak Ai. Ya, Udah. ya, jadi setelah kita carinya dari call for paper dulu langsung nyari di Scopus tentang CEO karakteristik ya kan namanya banyak banget, ada yang tenur, ada yang apa age-nya berapa, terus eh, mungkin background dari pengalamannya kayak gimana, terus atau pendidikannya kayak tadi itu kayak STEM CEO. Nah, itu juga dulu nemu dari call for paper gitu. Nah, tapi suatu saat itu aku nemu juga karena sedikit banget yang masih meneliti. Dulu aku nemunya CEO Overseas Experience. Nah, itu di situ aku cari. Nah, karena sedikit ya wes, jadi aku pakai itu, aku kolek data juga lumayan hasilnya yang eh, punya pengalaman atau punya pernah belajar di luar negeri. Oh, ternyata CEO banyak yang punya pengalaman di luar negeri kayak gitu. Nah, itu aku kaitkan sama CSR. Nah, itu udah nemu, udah aku tulis, tapi ternyata aku nggak punya isu gitu. Nah, aku baru nemu isu malah pas waktu sudah dapat revisi dari jurnal. Katanya memang eh, kurang memotivasi gitu. Jadi aku baru nyari isu-isu begini terkait dengan uh, terkait dengan pengalaman luar negeri. Jadi nggak harus isu itu terjadi pada CEO, tapi mungkin bisa dikaitkan secara keseluruhan. Nah, karena isu itu sekarang kan lagi tren ya di Indonesia terkait brain drain. Jadi banyak yang mulai keluar negeri gitu untuk mencari pengalaman atau belajar di luar negeri atau bekerja gitu.
Nah, itu bisa diangkat di bagian motivasi. Itu kalau sebenarnya apa ya, dulu agak maksa bikin CEO operasi itu jadi penelitian gitu. Tapi sebenarnya bisa aja dicari. Baik, terima kasih Kak Ayu untuk informasinya. Berarti dimulai dari kita cari dari call paper dulu, baru kita cari isu-isu yang terkait ya dari situ. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin untuk Kak Ayu? Mumpung masih bisa di webinar ini kita tanya-tanyakan, teman-teman juga mau melakukan skripsi kan. Nah, untuk selanjutnya Kalau kira-kira ada, oh gimana Kak Ayu? kalau kalau mau konsultasi dan Oh terkait iya, topik nggak apa-apa, karena biasanya mungkin aku ada satu isu atau insight yang aku temuin kayak gitu. Kita sharing-sharing aja. kalau mau konsultasi ke Kak Ayu kira-kira mau hubungi lewat mana Kak? Konsultasi sekarang. Oh, oh sekarang aja oke. Berarti ditunggu teman-teman ini mumpung Kak Ai bisa memberikan konsultasi tentang mungkin topik penelitian ya untuk skripsi teman-teman. Nah, kalau misalkan ini Kak Ai, ada nggak sih kriteria kalau yang harus dipertimbangkan buat topik penelitian yang kita ambil dari jurnal-jurnal top tier itu? Karena kan mungkin jurnal-jurnal top tier takutnya kita kesusahan cari data atau mungkin penelitiannya masih belum di dalam jangkauan kita kayak gitu sih Kak. Intinya biar nggak kesusahan kita ngerjain skripsi. Oke. Nah, sebenarnya bener sih kita carinya sesuai yang aku jelasin tadi. Kita carinya itu dari artikel-artikel yang bagus gitu ya, terutama top tier gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah nggak bisa semua artikel top tier kita duplikasi di Indonesia kayak gitu. Hal yang pertama kita lakuin adalah cek di bagian variable definition hmm, yang di bab 3 tadi. Kita cek apakah variabel ini bisa dilakukan di Indonesia. Aku pernah nemuin artikel top tier itu namanya eh, compen- CSR compensation kayak gitu. Nah, di Indonesia itu aku cari di Knowledge Report, di Sustainability Report itu nggak ada keterangan tentang kompensasi terkait dengan CSR. Adanya cuma kompensasi manajerial gitu aja. Itu pun jumlahnya dikit banget. Nah, itu pernah banyak juga yang neliti itu di luar negeri. Tapi kan kalau kasusnya di Indonesia itu nggak bisa dilakuin. Jadi ya itu filter pertama yang bisa kita lakukan. Setelah kita nemui ide, terus kita nemu variabel yang unik, jadi kita perlu melakukan sampling, oh, apakah ini datanya ada di Indonesia apa enggak. Baik, terima kasih Kak Ai. Berarti kita harus lihat ya datanya tuh ada nggak sih di Indonesia atau bisa diteliti nggak sih di Indonesia. Terus yang terakhir mungkin buat teman-teman karena belum ada pertanyaan juga dari teman-teman untuk meminimalisir kesalahan umum ya buat kita yang baru melakukan skripsi. Ada nggak sih Kak cara meminimalisir kesalahan umum yang dilakukan oleh peneliti baru dari cari topik-topik di jurnal top tier gitu, biar nggak salah topik atau apa gitu. Kalau buat orang awam mungkin atau yang baru mau fokus untuk meneliti atau mau bikin tugas akhir gitu ya. Sebenarnya yang perlu dilakukan, yang pertama adalah bikin topik yang menarik. Kenapa? Kalau seumpama topik yang kita ambil CSR, oh udah banyak banget. Terus performance udah banyak banget sekali. Nah, ada lagi topik banyak kayak firm value kayak gitu. Karena itu variabelnya udah banyak banget. Jadi uh, kita kesusahan mencari novelty, terus urgensi, kontribusi itu kita susah kalau bikin kalau mau ngambil topik-topik yang kayak gitu. Tapi beda lagi kalau kita cari topik yang baru atau nggak pernah diteliti di Indonesia, itu malah nanti yang perlu kita kulik itu sebenarnya banyak banget. Jadi meskipun kalian nggak sempurna dalam melakukan, nanti kan kalau kayak gitu kan ada dosen pembimbing yang bisa kita tanyain, oh ini modelnya kayak gimana sih Bu? Ini kan belum pernah diteliti di Indonesia, jadi mohon arahnya kayak ini kayak gitu, harusnya kayak gimana. Nah, sebenarnya kita kan ada yang bimbing, jadi bikin topik yang bagus sekalian, terus kita bisa jawab pitching itu semua, kita lakuin, terus syukur-syukur nanti bisa dipublish gitu.
Oke, baik, terima kasih Kak Ayan untuk jawabannya. Jadi kita disarankan untuk memilih topik-topik yang baru ya, agar bisa banyakkan dikulik, dari topik tersebut ya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawab di malam hari ini kita tutup ya Kak Ai. Terima kasih banyak, telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Neni juga atas jawaban dan teman-teman yang sudah terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan pada malam hari ini. Nah, selain itu apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar skripsi dan juga yang lainnya seputar penelitian, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram kami yaitu Research Fighter. Nah, untuk link grup Telegramnya akan di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Nah, tidak terasa juga kita sudah hampir di penghujung acara. Setelah ini kami akan membagikan link presensi. Dimohon untuk teman-teman mengisi link absensi itu secepatnya karena akan ditutup dalam waktu 30 menit. Nah, untuk linknya juga akan dikirimkan melalui chat Zoom. Nah, hanya teman-teman yang mengisi link presensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi, kalau yang nggak ngisi e-sertifikat meskipun ikut Zoom ini tidak akan mendapatkan sertifikat. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam ini bermanfaat. Saya selaku MC sekaligus moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat malam. Oke, saya izin end meeting ya. Baik, Bu. Terima kasih.